Halo Bapak Dodi, sudah bergabung ya Bapak? Halo, halo. Baik, terima kasih Bapak. Alhamdulillah akhirnya sudah dapat bergabung di Zoom ini. Ya, baik. Mohon izin Bu Nila untuk memulai acara. Ya, bisa Bu. Ya, baik. Terima kasih seluruh mahasiswa yang hadir, baik satu device berisi 5 orang sampai 6 orang ini ya. Boleh pakai device masing-masing juga loh sebenarnya ya. Penghematan ini sebenarnya. Baik. Hari ini mohon izin karena sedikit terlambat karena ada kegiatan dari Bapak Dodi. Alhamdulillah beliau sudah bergabung karena memang Bapak Dodi ini luar biasa kegiatannya sehingga kita bisa dapat jadwal. Sudah alhamdulillah sekali ini dengan Pak Dodi. Baik, yang terhormat narasumber kita pada pagi hari ini Bapak Dodi P. Wijaya SH LLM, yang kami hormati Direktur Akbid Borneo Medistra Balikpapan Ibu Nila Trisna Yulianti SSTM Kep, yang kami hormati staf dosen dan karyawan beserta alumni Akbid Borneo Medistra Balikpapan, dan yang tetap bersemangat yang saat ini sedang praktikum di lapangan, baik rumah sakit, praktek mandiri bidan yang juga ingin mengikuti kegiatan hari ini dari mahasiswa tingkat 3 Akbid Borneo Medistra Balikpapan, serta yang berbahagia setelah olahraga Jumat pagi yang ceria, yaitu mahasiswa Akademi Kebidanan Akbid Borneo Medistra Balikpapan tingkat 1 dan tingkat 2, serta calon mahasiswa baru yang telah bergabung. Jumlahnya sedikit nih, mohon izin Bapak, karena memang mereka sedang berkumpul di satu kampus dan satu device ini saya lihat berkumpul 7 orang, 8 orang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Ya, Bu. alhamdulillah. Semangat semua nih suaranya ya. Baik, terima kasih. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat serta hidayahnya kita dapat berkumpul di acara Tatap Maya pada pagi hari ini ya. Baik, mari bersama kita mulai acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Izinkan saya juga menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan yang telah kita buka bersama. Yang kedua adalah sambutan Direktur Akbid Borneo Medistra Balikpapan. Yang ketiga adalah materi dari narasumber. Yang keempat adalah diskusi serta penutupan. Baik, selanjutnya mari bersama kita persilahkan kepada Ibu Direktur Akbid Borneo Medistra Balikpapan untuk membuka kepada Ibu Nila Trisna Yulianti SSIPM Kep, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Dewi Arisa Santi, Sarjana Sains Terapan Magister Kesehatan, atas kesempatan waktu melalui virtual Zoom meeting ini. Yang terhormat, Bapak Dodi P. Wijaya, SH LLM, selamat datang dan selamat bergabung Bapak bersama keluarga besar Akbid Borneo Medistra Balikpapan. Salam sehat dan salam kenal. Iya, baru pertama kali ini saya. Mungkin kalau Bu Dewi sudah pernah ya, kalau dengan saya mungkin baru pertama kali dan ini ketemunya melalui virtual lagi. Wah, seger sekali nih Pak kayaknya Pak ya. Terima kasih banyak ya Pak atas waktu dan kesempatannya. Yang saya hormati Wakil Direktur 1 Bidang Akademik Ibu Karnilan Lestari, Wakil Direktur 2 Bapak Dwi Cahyo Akbar, Wakil Direktur 3 Ibu Dewi Arisa Santi yang pada kesempatan pagi hari ini juga sekaligus sebagai Master of Ceremony kita. Cantik juga ya, dan semangat juga nih Bu Dewi Arisa Santi. Kemudian dosen dan staf Akbid Borneo Medistra Balikpapan, dan tidak lupa mahasiswa yang Ibu banggakan, tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3, bahkan ada yang calon mahasiswa baru nih tahun akademik 2021-2022. Selamat datang dan selamat bergabung di Akbid Borneo Medistra Balikpapan dalam acara
workshop ya tentang penguatan pendidikan karakter di era digitalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam kondisi sehat, bugar dalam virtual Zoom meeting ini, dan saya mewakili seluruh sivitas akademik. Apabila ada yang sakit di tengah-tengah kita, keluarga besar Akbid Borneo Medistra Balikpapan, semoga disegerakan penyakitnya diangkat sehingga dapat beraktivitas kembali seperti biasa. Kemudian tidak lupa saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia penyelenggara, dalam hal ini adalah Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kerjasama, Ibu Dewi Arisa Santi. Saya berikan aplaus dan jempol di tengah-tengah kesibukan beliau juga. Saya tahu bahwa memang saat ini kan kampus Akbid sedang mau mengikuti lomba kompetisi program kreativitas mahasiswa, kemudian sekaligus dalam waktu yang bersamaan juga kita mau upload dokumen perubahan bentuk akademi menjadi politeknik, kemudian diimbangi dengan kegiatan mengajar dan kegiatan supervisi dosen, bimbingan, tapi masih bisa melaksanakan kegiatan kita. Artinya memang luar biasa kreativitas dan inovasi yang dilakukan oleh Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, dan saya turut apresiasi dari loyalitas dan dedikasi yang sudah dilakukan oleh Ibu Dewi beserta tim. Terima kasih banyak Bu Dewi. Kemudian terima kasih juga kepada narasumber kita yang hebat, tadi disampaikan juga oleh Ibu Dewi bahwa di tengah-tengah kesibukan beliau, ya tapi masih berkenan memberikan sharing ilmunya kepada kita semua terkait pendidikan karakter di era digitalisasi itu memang sangat penting sekali. Begitu. Ini juga sebagai langkah mengawali sambutan saya bahwa kita tahu bahwa pendidikan karakter itu sudah tercantum ya dalam Perpres nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter atau biasa kita kenal dengan istilah PPK. Nah, terima kasih banyak Pak Dodi. Mudah-mudahan kita doakan ya seluruh sivitas ini, terutama untuk narasumber kita yang hebat dan luar biasa. Ya, saya lihat juga dari flyer yang disampaikan begitu banyak pengalaman-pengalaman, baik itu pengalaman akademik maupun pengalaman dalam bidang organisasi. Bahkan kemarin Bu Dewi sempat bercerita juga ketika Pak Dodi menyampaikan di depan forum, itu membuat kita terenyuh, dan saya pun yang mendengarkan cerita Pak, meskipun secara tidak langsung, ikut juga, wah luar biasa ya begitu. Saya ingin ketemu dengan Pak Dodi nih. Mudah-mudahan nanti Pak Dodi bisa suatu waktu jalan ke Kalimantan nih Pak, ke kota minyak, apalagi ini mau jadi ibu kota negara begitu. Sekali-kali ya mampir ke kampus ya. Mungkin nanti saat ini masih akademi, nanti ketika Bapak sudah di Balikpapan nanti bisa berubah menjadi Politeknik Borneo Medistra. Amin Allahumma amin. Baik, mengawali sambutan ini mungkin tidak banyak, seperti yang saya sampaikan bahwa penguatan pendidikan karakter ini sudah tertuang dalam Perpres. Kita tahu bahwa PPK atau kita kenal dengan penguatan pendidikan karakter ini adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik, dalam hal ini adalah mahasiswa Akademi Kebidanan Borneo Medistra Balikpapan. Melalui apa? Melalui harmonisasi oleh hati, oleh rasa, oleh pikir, olahraga, dan bagaimana kita mampu bekerja sama antara satuan pendidikan dengan keluarga ataupun masyarakat untuk melakukan revolusi mental. Nah, revolusi mental, makanya sebenarnya ini sudah sangat sesuai sekali aktivitas yang kita lakukan, aktivitas yang diusulkan oleh bidang kemahasiswaan ini sangat erat kaitannya dengan tujuan kita dalam melaksanakan kegiatan ini, yaitu apa? Untuk menumbuhkan dan membekali generasi penerus agar memiliki karakter yang baik, keterampilan literasi yang tinggi, lagi-lagi literasi. Ini kemarin beberapa bulan yang lalu, 1 bulan yang lalu saya menghadiri kegiatan pelantikan APTISI, di mana ada petinggi-petinggi penting di sana, salah satunya adalah
pemerintahan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan menyampaikan bahwa saat ini pemuda-pemuda itu memang digiring ke arah literasi digitalisasi. Nah, nanti mudah-mudahan ketika seminar ini, sharing dari Pak Dodi ini, membuka wawasan kita secara bersama bagaimana sih kita ini memanfaatkan keterampilan literasi kita di era digitalisasi ini dengan baik, ke arah yang positif, sehingga nanti kita mampu memiliki kompetisi yang unggul, ya, yang mampu menggiring kita ini berpikir kritis, analitis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Nah, mudah-mudahan nanti Pak Dodi dari sharingnya ilmunya membuka wawasan, terutama khususnya mahasiswa kami, tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3, bagaimana mereka mampu bersaing di era digitalisasi, sehingga memiliki kompetensi yang sangat baik sekali untuk bersaing di dunia industri maupun di dunia kerja. Mungkin itu saja sebagai pengantar kegiatan kita kali ini. Saya mohon maaf apabila dalam pelaksanaan nanti ada hal-hal yang kurang berkenan ataupun masih banyak kekurangan yang panitia lakukan. Saya mewakili, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya harap nanti ke depannya kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar dan dapat diikuti oleh adik-adik kita semua, oleh dosen dan staf Borneo dengan sangat baik dan berjalan dengan lancar. Dan mohon izin nanti setelah sambutan, sedikit saya mendengarkan paparan dari Pak Dodi. Ketika nanti mungkin saya terkeluar dari Zoom, saya mohon izin ada kegiatan lain lagi untuk melakukan kegiatan supervisi dan harus diselesaikan, dan tetap nanti kegiatan ini dilaksanakan didampingi oleh Wakil Direktur 3 Ibu Dewi Arisa Santi sekaligus sebagai Master of Ceremony kita pada pagi hari ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022, kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian yang mungkin bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Dewi. Baik, terima kasih banyak Ibu Nila telah menyambut kegiatan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kegiatan hari ini berjalan dengan lancar nih. Baiklah hadirin peserta kegiatan sekalian, langsung saja kita masuki acara selanjutnya yang merupakan acara inti yang paling kita tunggu, yaitu penyampaian dari narasumber. Setelah pemaparan nanti akan ada sesi tanya jawab dan diskusi. Sebelumnya, sebelum kita mulai, izinkan saya juga menyampaikan sedikit pengantar bahwa kegiatan ini sangat penting untuk diikuti karena banyak sekali informasi yang akan kita dapatkan, dan informasi ini akan lebih dipahami jika diskusi yang nantinya akan kita lakukan dilaksanakan secara efektif, sehingga saya harap seluruh hadirin bisa mengikuti diskusi dengan sebaik-baiknya. Baiklah, selanjutnya saya juga ingin menyampaikan beberapa ketentuan pada acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu penyampaian materi untuk narasumber. Kami berikan waktu kurang lebih selama 45 menit. Selanjutnya, setelah narasumber menyampaikan materi, peserta dapat memberikan pertanyaan ataupun sesi tanya jawab dan diskusinya. Berikut sebelumnya saya mohon izin membacakan kurikulum narasumber kepada Bapak Ari. Mohon dibantu untuk di-share kurikulum vitae dari Bapak Dodi. Ya, baik. Berikut adalah kurikulum vitae dari Bapak Dodi P. Wijaya, SHLLM. Wah, luar biasa ya. Penuh satu hal. Baik, achievement beliau yaitu Keluarga Hebat Indonesia tahun 2019, Certified Certificate Leadership Award, dan juga 99 Pemuda Inspiratif Indonesia, serta Bintang Tahunan Kuarnas National Scout of Indonesia. Untuk scholarship beliau yaitu Doctoral LPD Indonesia Endowment Fund for Education from Ministry of Finance, lalu LPDP juga Indonesian.
Counselor, Bidik Misi from Ministry of Education. Beliau berada senior high school-nya di Sampurna Foundation juga, junior high school juga funded by school. Masya Allah. Dan sekali ya. Baik, selanjutnya untuk education-nya di Michigan State University, USA, is Lansing 2017 sampai 2018 untuk gelar LLM-nya Master of Law dengan predikat 3,87, luar biasa. Selanjutnya di Universitas Trunojoyo Madura ya untuk sarjana hukumnya dengan nilai 3,75. Untuk work experience-nya adalah di INDIGE, yaitu Institute for National Development Goals Director di tahun 2021 sampai sekarang, pernah di presidensi G20 Indonesia juga, Expert Team for Employment Working Group tahun 2021 sampai saat ini. Selanjutnya Ministry of Pilots, yaitu Development and Disadvantage Area and Transmigration Special Advisor dari tahun 2019 sampai 2020. Selanjutnya di Universitas Gentalo Adjunct Lecturer tahun 2019 sampai 2020. Untuk kegiatan online-nya juga untuk Universitas Trunojoyo Madura. Adjunct Lecturer juga ya 2018 sampai 2019. Selanjutnya Universitas Wiraraja Advisor for International Affairs 2018 sampai 2019 dan Michigan State University College of Law Manager Assistant Lab tahun 2017 sampai 2018. Ma'arif MWC Nahdlatul Ulama DKI Jakarta. Ada ISNU Nahdlatul Ulama Bachelor Association, Organization Investor, Indonesia Forum, Santri Foundation, PMII yaitu Indonesian Islamic Student Movement, dan Organization in Master. Masya Allah, luar biasa sekali narasumber kita pada pagi hari ini. Baik, para peserta sekalian, saat ini saya double ya, menjadi MC dan juga dilanjutkan sebagai moderator. Demikian tadi CV atau kurikulum vitae dari narasumber kita pada pagi hari ini. I think he have an amazing experience. So selanjutnya mari kita persilahkan kepada beliau, Bapak Dodi, narasumber kita pada pagi hari ini untuk menyampaikan materinya. Mudah-mudahan sudah dibantu Pak Ari untuk jadikan co-host karena beliau akan share materi secara langsung. Kepada Bapak Dodi, kami silakan Bapak. Baik, terima kasih Mbak Dewi. Yang terhormat Direktur, Ibu Direktur, Ibu Nila Trisna Yulianti. Karena ada Ibu Direktur, kemarin kan belum sempat kita bertemu. Bulan lalu saya diminta untuk menjadi talent, kalau bahasa kampungnya itu artis, untuk menginspirasi pemuda-pemudi Indonesia. Jadi dibikinkan film pendek Ibu Direktur, dan filmnya sudah jadi. Mumpung Ibu Direktur ada, saya coba share. Ini pertama kali ditayangkan, bahkan Kemenkyu belum menayangkan. Jadi saya cuma minta tolong kepada panitia, jangan pernah di-share ke publik dulu, karena still officially masih belum dipublish di Kementerian Keuangan. Hanya di forum ini saya coba kasih, gitu. Setidaknya untuk menggantikan kurikulum vitae saya yang tadi berbahasa Inggris, gitu. Mohon izin saya sampaikan sekali lagi, mohon jangan di-share di publik ya. Mohon izin Bu Dewi, mungkin sebelum dimulai di stop recording dulu. Jadi nanti pada saat masuk itu tidak ter-share apa yang disampaikan oleh Pak Dodi. Ya, baik. Terima kasih Bu Nilan. Mohon dibantu Pak Ari untuk stop recording dulu. Karena mohon izin Bapak, kegiatan kami akan di-share di YouTube Campus begitu, sehingga baik, Ibu Nila, semoga setidaknya bisa kita lebih saling kenal. Saya berharap betul bisa balik lagi ke Kalimantan, mampir ke teman-teman di institut, guys. Jadi semoga nanti sudah jadi ya, institut. Kebetulan saya juga dosen di
salah satu sekolah tinggi yang di bawah Kementerian LAN. Jadi Kementerian LAN punya sekolah, ada yang ikatan dinas, ada yang mahasiswanya tidak. Di Setia LAN Jakarta, saya mengajar hukum publik internasional untuk di semester ini. Yaitu tadi saya mau karena kebetulan ada tiba-tiba dengan Bu Menteri, sehingga ada hal-hal yang harus dibicarakan secara mendadak. Saat ini saya sebagai tim ahli di Presidensi G20 Indonesia dan juga mendirikan lembaga konsultan, Ibu, di bidang konsultan pendidikan, pariwisata, terus pelatihan kepemimpinan. The Index itu punya saya sendiri, Institute National Development Goals. Kita membantu pertumbuhan-pertumbuhan, kemajuan-kemajuan, pembangunan nasional di bidang beberapa sektor. Dan saya rasa cukup untuk perkenalannya tadi Bu Dewi sudah memberikannya secara lugas. Darah saya adalah darah Kalimantan, karena papa saya itu Kalimantan Selatan. Saya dulu pernah sekolah SD di Kalimantan, di SDN Semayap 2 di Kalimantan Selatan. Saya lupa di mana, apa di Kota Baru, apa kayaknya di Kota Baru, saya di Kota Baru. Saya besar di Sampang. Saya warga negara yang kebetulan sangat menikmati beasiswa, sehingga dari SMP saya dapat beasiswa terus. Alhamdulillah, setidaknya walaupun tidak 100% free ya, SMP, SMA, masih ada biaya yang dikeluarkan oleh orang tua, tetapi setidaknya 50-70% tercover gitu. Kebutuhan-kebutuhan kampus, kebutuhan sekolah. Kalau S1, S2 itu tercover full, malah saya dikasih income yang sangat cukup lah. Sekarang juga dapat beasiswa doktoral oleh LPDP. Doktoralnya ke Amerika Serikat lagi, cuma nggak tahu nih, kayaknya mau pindah ke UI gitu, karena beberapa tanggung jawab yang ada di Jakarta sekarang. Saya sudah berdomisili di Jakarta, saat ini saya ada di rumah. Saya berharap teman-teman yang ada di sini, yang kebetulan ada kegiatan di Jakarta, sekarang calon ibu kota negara kan, jadi biasanya sering ke ibu kota lama gitu untuk mengkonsolidasikan hal-hal yang perlu dikonsolidasikan gitu. Mampir ke saya, nanti kita bisa makan siang bareng dan lain-lain untuk kita bertemu. Saya kaget Bu Dewi, jujur, saya baru tahu kalau ternyata ini akademi kebidanan itu saat saya baca flyernya. Jadi pas waktu saya DM, saya tanya kampusnya apa, kampus Borneo, saya pikir it's university gitu, nggak isinya semua cewek gitu. Jadi tapi alhamdulillah ternyata tadi ada nyebut Pak Ari, saya harap Pak Ari berarti cowok gitu. Jadi saya paling tidak di acara ini ada 2 orang cowok gitu ya, yang menemani. Ada Pak Cahyo juga, Pak. Oh, ada Pak Cahyo. jadi merasa paling ganteng di sini karena semuanya banyak ceweknya semua. Bapak Ibu sekalian, saya mencoba sedikit sharing pengalaman saya yang semoga saja bisa berguna. Jadi Instagram saya @dodikpw kalau ingin yang tahu banyak tentang saya, atau paling tidak berteman lah. Kalau tahu banyak kayak macam artis saja. Izin belum tampil. Oh, belum tampil. Kok belum tampil? PowerPoint ini belum keluar, Bu ya? Belum, Bapak. Tadi masih folder.
Sudah? Ya, sudah Oke. muncul. Ya, jadi nama saya Dodik Pranatawijaya, SH, suami harapan. Ini apa? LLM, laki-laki Madura. Gitu. Jadi apa? Title akademik yang melekat ke saya. Dan ini Instagram saya @dodikpw untuk kita bisa lebih mengenal dan berteman gitu. Sewaktu-waktu mau ke Jakarta, terus saya juga pas waktu mau ke Kalimantan. Saya suka sosial media karena itu satu-satunya tempat berkomunikasi yang kita tidak perlu khawatir apakah nomor kita ganti atau tidak. Jadi untuk yang tidak yang tidak memiliki komunikasi daily gitu dengan kerabat, dengan ini, saya rasa sosial media menjadi salah satu elemen paling penting untuk berkomunikasi gitu. Karena kita tidak perlu khawatir apakah nomornya aktif atau tidak. Nah, kalau kita lihat, saya itu berasal dari, saya orangnya nomaden ya. Saya lahir Situbondo, saya Jawa, tidak purely Madura. Saya lahir Situbondo, ibu saya Bondowoso, papa saya Kalimantan. Saya tumbuh besar di sini, di kecil ini di Madura, sangat kecil. Kalau Borneo calon ibu kota baru ini kan kelihatan besar nih di tengah-tengah nih di sentral nih. Nah, saya kecil sekali di sini. Tapi dari tempat yang sangat kecil itu, saya sudah ke sini, sudah ke sini, sudah ke sini, 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 ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, sudah 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 ke sini, ke situ. Jadi karena pendidikan ya, karena pendidikan terus digitalisasi yang luar biasa, sehingga kita dengan cukup mudah dibandingkan saya 10-15 tahun yang lalu mengakses informasi untuk kita bisa berkeliling dunia. Saya mungkin salah satu dari sebagian banyak orang-orang remaja di Indonesia yang berharap bisa mengelilingi dunia. Hampir semua negara sudah, seperti China itu saya belum masukkan. Jadi karena ini slide yang ini, China beberapa kali tadi ada di videonya. Di beberapa negara hampir semua sudah. Mungkin yang belum kayak di Amerika Latin itu masih belum, seperti Brazil, Afrika, Kutub Utara, Kutub Selatan itu masih belum. Saya berharap mbak-mbak yang ada di sini, yang calon-calon ibu bidan bisa merasakan untuk juga keliling dunia. Yang pertama yang perlu kalian taruh adalah letakkan mimpi-mimpimu sejauh mungkin, sejauh kamu meletakkan kenangan-kenangan mantanmu. Jadi jangan sampai Anda mengalah atau malah sampai mimpi Anda kalah dengan hal-hal yang sangat non substansi gitu dalam mimpi-mimpi kalian. Karena hanya mimpi-mimpimu nanti yang akan menyelamatkanmu. Bahkan jika kita berada di posisi yang sama ya, tidak dari keluarga yang sangat konglomerat, kalau masih dari keluarga yang sangat sederhana dengan ekonomi terbatas, bahkan orang tua itu tidak bisa membantumu untuk menggapai mimpimu. Dia bisa membantumu dengan doa-doanya. Tetapi untuk kau stand di future kalian, itu tidak bisa atau tidak ada satupun yang bisa membantu Anda. Kecuali kaki dan tangan dan pikiran Anda. Ingat bahwa mencari pekerjaan di era digital itu menjadi sangat mudah. Tetapi di sisi lain menjadi sangat rumit bagi mereka yang tidak siap dengan era digitalisasi ini.
menjadi sangat rumit. Sebagai contoh gini, akan menjadi mudah bagi orang untuk mendapatkan pekerjaan. Contohnya, saya mencoba mencontohkan saya, jadi biar kalaupun sombongnya di saya, dosanya di saya. Saya masih belum merasakan susahnya cari kerja. Jadi sebelum waktu saya S2 saya sudah kerja, sebelum saya ke Indonesia saya sudah ditawari kerja, terus saat saya ke Jakarta. Artinya apa? Kampus adalah tempat terbaik untuk kalian mematangkan diri kalian, menyambut masa depan kalian. Nah, sekarang harus benar-benar dimatangkan. Sehingga saat kalian keluar dari kampus, Anda menjadi pribadi yang unggul, yang siap untuk menghadapi di era kalian sendiri. Usia saya masih 30 tahun. Artinya saya masih dalam masuk ke generasi milenial. Saya tidak tahu mbak-mbak sekalian di usia berapa. Ada generasi Z, generasi di mana generasi di bawah saya dan teman-teman saya. Itu yang akan titik tolak kebangkitan ekonomi, kebangkitan Indonesia itu ada di generasi Z. Kenapa? Karena generasi Z itu nanti yang saat di tahun 2035 di puncak panen anak muda di Indonesia, disitulah. Nah, menjadi penting, kenapa? Karena tahun 2045 itu adalah amanat yang harus kita perjuangkan bersama. Di 2045 itu usia Indonesia pas di 100 tahun Indonesia. Banyak mengatakan itu adalah generasi emas Indonesia. 100 tahun emas Indonesia. Kenapa? Karena di situ di tahun 2045 Indonesia memiliki sumber daya produk yang harusnya produktif. Kenapa? Karena pemuda harus produktif, harus komprehensif, harus inovatif gitu. Karena pemuda juga dia kebanyakan sehat gitu, tidak sakit-sakitan, berbeda dengan usia yang masih usia 30, seumpama saya contoh hari ini saya tidur 2 jam. Itu pasti badan saya lebih sehat daripada mereka yang seumpama umur 50 tahun beristirahat 2 jam jika dia tidak terbiasa untuk itu. Nah, tapi ingat, untuk mendapatkan peradaban yang unggul di 2045, karakter itu menjadi main topik, main core yang selalu didiskusikan di beberapa seminar, di beberapa event-event di Indonesia. Kenapa? Menjadi sangat miris ya, karena sekarang mencari duit itu mudah sebenarnya. Mencari duit itu mudah. Tetapi duit seperti apa itu yang perlu kita tekankan. Nah, Mas Mbak sekalian, di era digital itu mau tidak mau, percaya atau tidak, karakter orang, karakter masyarakat kita itu berubah. Saya masih belum pernah terpikirkan waktu saya kecil, saat kami gitu di angkatan saya, saat saya main keluar itu lama-lama, itu dimarahi sama orang tua. Tetapi sekarang berbeda. 15 tahun kemudian, sekarang anak banyak dimarahi karena sering ada di rumah. Karena tidak mau bermain di luar. Jadi ada beberapa pergeseran-pergeseran yang karena era digital merubah interaksi di keluarga, merubah interaksi di masyarakat. Saat kekurangan interaksi dengan keluarga, kekurangan interaksi dengan masyarakat, dengan teman, maka yang terjadi apa? Mereka tidak memiliki karakter yang cukup kuat untuk menghadapi era digital. Apa kaitannya sebenarnya interaksi dengan karakter? Dengan interaksilah kita akan bisa melihat, kita bisa menilai. Sebagai contoh, saya bertemu dengan saudara-saudara sekalian di sini. Karakter saya seperti ini. Jika ada yang bagus akan diambil. Dari interaksi itu kita bisa mengambil mana bagus, mana yang tidak. Saya bisa berada di titik ini, bisa
memiliki kepribadian seperti ini karena saya bertemu dengan para guru, bertemu dengan teman, kisah hidup setidaknya matang di usia saya untuk menghadapi semua tantangan-tantangan. Kenapa itu? Kenapa? Karena karakter itu bisa terbentuk dengan adanya interaksi sosial. Jika kita lihat sebuah roadmap revolusi industri, ada yang masih mungkin bingung kenapa kok dikatakan 4.0 gitu. Emangnya ada 1, 2, 3, 0 gitu? Ya adanya. Jadi industri 1.0 itu di mana tahun 1784 yang semua mekanisasi produksi itu menggunakan tenaga air dan tenaga uap. Dengan tenaga air dan tenaga uap saja di zaman industri 1.0 itu peperangan luar biasa. Kenapa? Karena uap, ada kereta api, ada mereka mampu seperti di Inggris mereka mampu melakukan dan menambah persenjataan dan lain-lain. Di industri 2.0 produksi massal menjadi sebuah kemungkinan yang terbuka berkat adanya tenaga listrik. Ya. Jadi industri 2.0 adalah kebangkitan listrik di dunia. Industri 3.0 adalah industri elektronik dan teknologi inovasi. Saya lahir mendapat hasil dari industri 3.0. Saya lahir di 1991. 19 saat sudah mulai informasi teknologi informasi berkembang pesat. Tapi sekarang kita hidup industri 0 dari industri 3.0 ke industri 0. Lagi waktu di zaman SMP ya, waktu saya SMP itu saya pegang Nokia, HP Nokia. Saya pegang HP Nokia itu saya tidak pernah terpikir bahwa akan ada handphone dengan keypad. Jadi saya belum pernah berpikirkan itu. Tapi tidak jauh dari itu, 10 tahun kemudian sekarang sudah ada era digital, kita kenal dengan IoT ya, Internet of Things, itu sangat pesat sehingga memberikan kemudahan-kemudahan hidup sekarang gitu. Menjadi tidak logis sekarang jika di hampir semua penjuru di Indonesia tidak tahu tentang TikTok semua. Kecuali mereka kampung-kampung yang masih belum teraliri listrik. Karena di Indonesia masih ada ribuan desa yang masih tidak teraliri listrik, apalagi wifi. Nah, apa itu Indonesia 4.0? Bahwa negara dan rakyatnya sedang beradaptasi dengan ragam perubahan besar pada era revolusi industri. Kewajiban negara adalah untuk menyiapkan generasi milenial menjadi angkatan kerja yang kompetitif dan produktif sepanjang era industri 4.0. Laman ini saya ambil dari Kementerian Komunikasi. Mereka mencoba mempersiapkan di era Indonesia 4.0 ini, mereka memiliki generasi milenial yang siap untuk berkompetisi, seperti yang disampaikan tadi oleh Ibu Direktur, namun juga produktif. Nah, masyarakat Indonesia sekarang seperti ini, menjadi masyarakat digital. Bagaimana pendidikan dulu yang sangat kolonial menjadi sangat electrical kali, kita tidak pernah terjadi. Tahun lalu bahwa dari yang belajar mengajar yang manual based menjadi electronic based, yang menjadi sangat kesusahan bagi mereka yang tidak bisa beradaptasi dengan cepat. Karena apa ya? Karena kita hidup masih di GDP yang tidak tinggi banget gitu, sehingga elektronik kaitannya menjadi sangat mahal karena beli gadgetnya harus beli dan lain-lain. Dulu kobar dibahas di zaman kami gitu, itu menjadi sangat enak dengar gitu. Tapi sekarang digantikan oleh WhatsApp, Skype sekarang sudah juga menurun, Line, Zoom meeting gitu ya. Coba dulu tidak ada
ada Borneo, Mas Dodi ke Borneo gitu. Karena ada Zoom meeting mempermudah hidup sehingga saya cuma bisa ketemunya Ibu Direktur sama Ibu Dewi hanya di digital. Kita sedang menjadi masyarakat digital. Budaya, dulu pasar yang sering desek-desekan, tatap muka langsung, sekarang menjadi mudah untuk berbelanja. Kenapa? Karena lapak sekarang lapaknya berbentuk lapak online, tidak menjadi lapak yang tatap muka langsung, yang ketemu desek-desekan gitu kan. Dulu kalau orang ingin berbisnis pasar, mereka harus memikirkan untuk mencari lahan, mereka harus sewa tahunan, tapi sekarang di online mereka tidak perlu itu. Kita memiliki aspek kehidupan yang tidak terlepas dari penggunaan dan manfaat teknologi sampai di detik ini. Mungkin hampir dari 24 jam, mungkin saat di mimpi saja kita tidak membutuhkan informasi dan komunikasi. Ada terjadinya pergeseran pola pikir, pola sikap, pola tindak masyarakat dalam akses dan pendistribusian informasi. Generasi zaman now, di mana generasi yang tidak memiliki privacy menurut saya. Gitu. Kalau di US, privacy itu one of the crucial thing that people you have to appreciate. Jadi privacy itu menjadi amat sangat penting. Tesis saya tentang privacy. Sosmed itu jika tidak dewasa menggunakan, maka sangat mudah orang-orang mengumbar privasi mereka. Yang mana saat mereka mengumbar privasi mereka, bukan hanya gibah yang mereka dapatkan, tetapi keamanan yang menjadi faktor yang perlu mereka pertimbangkan. Kenapa? Di US banyak sekali mereka tidak punya sosial media kecuali sosial media yang punya US. Kenapa? Dan saat mereka punya sosial media pun cukup punya sosial media saja tanpa harus mereka setiap jam upload dan lain-lain. Jadi mereka menempatkan sosial media seperti Facebook dan Instagram adalah tempat berinteraksi saat mereka butuh interaksi. Saat tidak. Nah, tidak seperti kita yang hampir setiap jam pegang HP. Gitu. Nah, budaya juga sekarang adalah banyak mereka yang memakai digital, elektronik itu mencoba mengekspresikan diri. Mengekspresikan diri dari dunia digital tanpa ada kekangan siapapun. Mungkin karena saat dia offline terkekang karena sosial dan lain-lain, tapi saat mereka dengan free-nya, dengan gratisnya membuka akun, mereka bisa berekspresi semau mereka. Hal-hal the dark side mereka yang mereka tidak bisa publish di sosial, mereka publish di sosial media. Gitu. Nah, generasi digital selalu mengakses Google, Yahoo. Berbeda dengan di zaman saya, kalau nggak ke perpustakaan nggak bisa itu dapat apa referensi. Dulu tempat kami perpustakaan itu menjadi sangat krusial. Karena bagi mahasiswa yang tidak ke perpustakaan atau siswa yang tidak pergi ke perpustakaan, semua akan berpikir mereka dapat dari mana buku-buku itu. Sumber-sumbernya dapat dari mana gitu. Tapi sekarang karena adanya Google, ada Yahoo, ada mesin pencari banyak macam ya sekarang ya. Mereka menjadi sangat mudah untuk kita mendapatkan informasi di bidang akademik atau di informasi apapun. Nah, generasi digital juga ramai-ramai membuat akun Facebook, Twitter, Path, Instagram. Saya juga dulu ada Path, sekarang nggak tahu sekarang Path sudah apa ya. Nah, itu mencoba apa sebenarnya untuk mereka eksis gitu. Di saat mereka tidak dikenal di offline, mereka mencoba untuk terkenal dan menjadi eksis di online. Apakah salah? Tidak. Yang berlebihan aja yang salah. Nah, jika kita dari manfaat digital ya seperti tadi yang saya sampaikan gitu. Jadi bahwa dari negara satu ke negara yang lainnya. Konten favorit negara plus 62 nih. Jadi negara plus 62 itu setelah saya lihat di data konten favorit mereka seperti ini.
sosial media, hiburan, berita, pendidikan, layanan publik, belanja online. Bisa nggak kita mencoba mengurai satu-satu efek negatif dari setiap sisinya? Ada. Sebagai contoh, sosial media. Sosial media yang menggunakan secara berlebihan, tidak bijak seperti yang saya sampaikan, akan menimbulkan insecurity, ketidakamanan kepada si pemilik. Hiburan. Hiburan ini macam-macam nih. Ada hiburan yang positif, ada hiburan juga yang negatif, yang memberikan dampak berkepanjangan kepada penggunanya. Berita, ada hoax, karena dengan gencarnya informasi yang cuma kita tinggal klik saja, informasi langsung kita serap tanpa kita mencoba untuk memverify that is true or not gitu, akan menjadi hoax. Pendidikan juga ada efek negatif di digital. Semakin mudah orang melakukan plagiarisme, dan ini menjadi dosa terbesar di kampus. Layanan publik, begitupun juga layanan publik menjadi banyak informasi yang hoax. Saat ada COVID-19, macam-macam obat yang aneh-aneh muncul di sosial media. Suruh makan kepala ikan, kalau kepala ikannya nggak bisa kepala ular, macam-macam. Belanja online, apalagi ini yang bikin bangkrut yang bikin bangkrut para dompet-dompeter ini. Jadi jika kita lihat dari semua hal yang terjadi di data ini, memiliki dampak positif iya, tetapi memiliki dampak negatif yang tidak bisa terelakkan. Itu yang disebut dengan disrupsi. Apa itu disrupsi? Adalah sebuah disrupsi era digital di mana itu pisau dua mata sisi. Satu sisi memiliki positivisme, di sisi yang lain negativisme. Jadi hal-hal ini yang perlu kalian seimbangkan, bagaimana pisau di dua sisi ini Anda bisa menggunakannya dengan sesuai dengan kebutuhan yang tidak mengiris tangan kalian. Nah, pengguna internet Indonesia kenapa? Karena sudah sangat besar, 132 juta orang. Atau 50% dari jumlah penduduk Indonesia 255 juta orang. Ini 132 juta orang. Dan satu orang, ada data yang saya baca tapi tidak saya masukkan ke sini. Indonesia itu memiliki handphone, jumlah handphone di Indonesia itu melebihi jumlah penduduk di Indonesia. Artinya satu orang bisa memiliki 2-3 handphone. Gitu. Itu mengindikasi bahwa Indonesia adalah pengguna internet yang sangat masif. Cara hidup di era disrupsi di era digital, setidaknya ada 5. 1, tetapkan misi digital Anda. 2, atur waktu berselancar dengan perangkat digital. 3, fokus pada prestasi, gunakan bantuan digital untuk berprestasi. 4, pasang kacamata kuda, hal terburuk adalah menjadi hal orang lain. 5, have your own personal branding. Artinya, dan nomor 1, tetapkan misi digital, Anda harus paham saat Anda membuka Instagram, membuka Facebook, Anda tahu misi digital Anda. Jika Anda membuka akun, Anda bikin akun Instagram, Anda tahu misi Anda. Contoh, saya bikin akun untuk belanja online, atau jual beli online, atau ada kisah hidup saya, atau ada cerita-cerita saya yang ingin saya share kepada teman-teman saya. That is misi. Kalau sudah memiliki misi, maka semua konten-konten Anda memiliki tujuan sesuai dengan misi yang Anda tentukan. 2 yang susah sekarang, mengatur waktu untuk dive terlalu lama di perangkat digital. 3, fokus pada prestasi, gunakan bantuan digital untuk berprestasi. Contoh, TikTok itu bisa dampak negatif, tapi tidak sedikit yang sukses karena TikTok. Gitu. Pasang kacamata kuda bahwa menjadi orang lain itu menjadi hal yang paling buruk. Kenapa? Karena adanya Instagram, adanya Facebook, adanya sosial media, semakin pesat orang ingin menjadi orang lain. Sehingga apa? Sehingga menjadi sangat mudah bagi mereka yang berpikir jernih untuk membodohi orang lain. Kasus-kasus yang orang kaya mendadak, terus mencoba untuk memamerkan kekayaan-kekayaan mereka, itu adalah cara bagi mereka di sosial media, bagi mereka pengguna-pengguna era digital, yang mencoba untuk menjadi dan terkesima menjadi orang lain. Kenapa? Karena mereka nggak punya personal branding. Mereka bikin itu akun, tapi mereka nggak tahu harus diapakan itu akun. Ingat, sudah tidak
asing lagi sekarang, para pencari kerja itu sosial media mereka tracking gitu. Jadi men-tracking sosial media menjadi salah satu part of apakah kalian akan diterima atau tidak dalam dunia kerja. Sehingga bijaklah menggunakan postingan karena khawatir menjadi bumerang di Anda suatu saat nanti. Saya selalu menyampaikan di seminar, tidak penting Anda diakui oleh pacar Anda atau mantan Anda, selama Anda diakui oleh Google. Saat klik nama Anda, cobalah sekali-sekali Anda klik nama Anda, terus di Google itu Anda menemukan apa saja tentang Anda. Kalau semua Anda tidak pernah masuk ke berita, maka yang mungkin ada di atas adalah Facebook. Saat klik di Facebook Anda, coba lihat postingan Anda dari atas sampai bawah, isinya apa saja. Artinya apa? Artinya semua orang bisa melihat gaya bicara Anda, semua orang bisa melihat gaya hidup Anda, semua orang bisa melihat cara karakter dan berpikir Anda, cara berpikir dan karakter Anda. Jadi melihat karakter seseorang sekarang sosial media. Itu kenapa sampaikan dari tadi, inilah Anda untuk behave di era digital. Agar apa? Karakternya terlihat bahwa oh ini matang era digital. Nah, jika Anda menggunakan 5 hal ini, setidaknya Anda orang akan melihat Anda memiliki karakter yang kuat untuk menghadapi era digital ini. Nah, kenapa menjadi sangat urgent karakter di era digital? Karakter dapat membekali generasi muda menghadapi laju modernitas dengan berbagai perubahan serta tantangan zaman. Seperti yang saya sampaikan tadi, perubahan ini sangat singkat. Nokia dulu menjadi primadona masyarakat Indonesia, tapi sekarang sudah tidak ada lagi nama Nokia. Pendidikan karakter merupakan wadah yang baik untuk melahirkan insan yang inovatif, jujur, disiplin. Hal-hal seperti ini, kreatif, inovatif, integriti, tanggung jawab, itu adalah hal yang sangat dibutuhkan di era yang semua orang bisa melakukan apapun di era digital. Pernah berpikir tidak? Sekarang kuliah online. Saat saya menanyakan di mahasiswa-mahasiswi saya, contoh, apa yang disebut dengan common law system? Saat mungkin kelasnya face to face, mereka butuh waktu untuk menjawab. Tetapi sekarang tinggal mereka klik aja dan akan muncul di Google. Artinya apa? Ada tantangan bagi guru, ada tantangan bagi dosen mencoba untuk menanyakan sesuatu di luar gitu. Tantangan untuk para dosen bahwa bagaimana apa yang kita sampaikan tidak jauh lebih kita harus bisa lebih pintar dengan Google untuk mencoba meng-create pertanyaan atau men-trigger ruangan dalam dosen atau memiliki stressing untuk mereka mencari tahu dengan cara mereka tanpa harus melihat Google. Dimensi pendidikan karakter. Ada olah hati, ada olah pikir, olah rasa, dan olah raga. Olah pikir bagaimana literasi individu, kita gunakan buku menjadi juga salah satu penting untuk kalian baca selain Anda baca di Google. Ada etik olah hati ini yang menjadi sangat rentan. Bagaimana masyarakat di dalam merasakan perasaan orang lain. Karena ada pergeseran makna. Dulu kita kasihan sama orang, kita simpati dengan orang dengan cara memberikan apa yang kita miliki. Tetapi di era digital cukup like saja itu menjadi bentuk empati kita kepada mereka. Ada pergeseran yang luar biasa. Olahraga dari yang pertama, dulu saya sangat senang sekali, bahkan sering dimarahi sama bapak ibu jika saya main bola keluar sampai becek-becek, sampai tidak apa pulangnya sampai larut gitu.
Tapi coba kita lihat di anak, di remaja sekarang, mereka lebih suka berolahraga di handphone mereka. Gitu. Mobile Legend bagi saya adalah olahraga. Bahkan negara sudah menetapkan that is e-sport, electronic sport. Gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini menjadikan kita untuk menjadi tantangan yang harus dihadapi dengan karakter-karakter yang kuat. Itu saja yang bisa saya sampaikan, bahwa apa yang kita dapatkan sekarang, apa yang kita hadapi sekarang, itu bisa menjadi hal yang sangat baik bagi kehidupan kita, tetapi juga memiliki efek yang bisa menghancurkan kita. Jadi bagaimana itu bisa berjalan dengan baik, karakter adalah menjadi tonggak utama untuk kita bisa menjalani step our future kita. Percayalah, hati-hati. Saya selalu menyampaikan nih kepada Mas Mbak sekalian, kepada kampus-kampus dimanapun, apalagi kepada mahasiswi-mahasiswi. Hati-hati menggunakan sosial media. Mahasiswi itu adalah korban yang paling banyak di era digital. Kalau kalian punya pacar, hati-hati menggunakan media. Kalau kalian memiliki sosial media, hati-hati menggunakan sosial media. Kenapa? Entah bagaimana korban itu selalu wanita dan pelaku itu adalah selalu pria. Cuma jarang-jarang pelaku itu menyampaikan tindakannya seperti saya menyampaikan selalu kepada kalian. Artinya apa mbak-mbak sekalian, please be careful for your media sosial, karena itu akan mengganggu masa depan kalian. Dulu waktu saya jadi presiden mahasiswa, saya dulu ketua senat di kampus, senat. Kalau dulu senat lah, sekarang presiden mahasiswa. Saya presiden mahasiswa. Dulu saya berpikir sebelum ada sosial media seperti yang semasif ini, saya berpikir bagaimana saya bisa masuk koran, agar nama Dodik yang sangat terpencil itu bisa diketahui bagi mereka yang hidup di Medan, mereka yang hidup di Sabang, mereka yang hidup di Merauke. Dan saya betul-betul berjuang untuk itu. Saya sangat berjuang untuk itu. Kalian itu, saya rasa perjuangan itu menjadi sangat mudah karena di era digital yang sangat pesat ya sekarang. Jadi gunakan era digital itu untuk membangun personal branding Anda. Kalau kalian adalah anak lab, pastikan bahwa isi sosial media Anda adalah purely hasil lab Anda. Tapi lab yang sudah terpatenkan, ya. Jangan sampai Anda bikin ini hasil dari karya Anda disampaikan sebelum ada paten diambil orang, kan repot nanti. Tapi kalaupun semua ada seperti itu, Anda sudah bikin karya, sudah Anda publikasi secara sosial media, terus ada orang yang ngejiplak atau ini, panggil saya, nanti kita akan tuntut bareng-bareng. Jadi ingat Mas Mbak sekalian, saya mungkin sama, mungkin tidak dengan kalian. Startnya mungkin sama, mungkin tidak dengan kalian. Saya start dari nol, dari minus, dengan semua kebutuhan saya, kebutuhan keluarga saya, dengan beberapa keterbatasan yang saya miliki. Saya dulu nggak langsung kuliah. Saya masih nganggur 1 tahun, saya jadi guru di pelosok desa. Gitu. Artinya sebegitunya gitu. Saya sampai tidak punya orang tua saya nggak pede untuk menguliakan saya, khawatir saya putus di tengah jalan. Dengan sekarang apa yang saya punya bukan kekayaan ya. Saya kalau dibilang kekayaan masih enggak lah gitu. Tapi cukup gitu. Cukup untuk menghidupi keluarga besar gitu. Jadi artinya apa? Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman sekalian yang ada di sini. Bahkan mahasiswa saya selalu saya bilang teman-teman, saya bilang usia kita nggak jauh beda mungkin nih. Kalau Anda umur 25, saya umur 30 tahun, berarti cuma selisih 5 tahun. Artinya apa? Kita pernah upacara bendera bareng waktu SD. Gitu.
Jadi waktu saya SD kelas 6, Anda SD kelas 1 gitu. Jadi kita masih upacara bendera bareng. Andai mungkin saya bisa langsung kuliah gitu. Mungkin saya bisa menjadi dokter termuda. Karena ada teman mengatakan kalau kalian pengen jadi akademisi, kalau sudah akan berkurang. Waktu saya S1, S2, saya purely cari ilmu gitu. Ingat bahwa ada selalu pertanyaan yang sering ditanyakan kepada saya. Mas Dodi, S1 itu banyak sekali orang yang tidak bekerja. S2 pun masih ada yang tidak bekerja. Dan mohon maaf ya. Bahkan bidan saja kuliahnya, tetapi lulusnya itu jadi teller bank. Artinya apa? Tidak relate dengan apa yang mereka perjuangkan saat kuliah. Mereka orang tuanya bersusah payah kan mengumpulkan agar kalian praktek untuk menjadi bidan, lulus menjadi teller bank. Apakah teller bank salah? Tidak. Tetapi konsistensi masa depan itu yang saya pertanyakan. Kalau kalian sudah bidan, pastikan kalian menjadi bidan yang luar biasa. Teman saya banyak bidan, perawat yang kuliah di luar negeri. Gitu. Jadi be konsisten dengan apa yang kalian. Jangan sampai sekalian sudah semester 4 di kebidanan terus ngomong kayaknya saya salah jurusan nih. Jangan sampai terpikir seperti itu. Jangan sampai Anda mengatakan salah jurusan di tapakan yang sudah banyak orang memperjuangkan dalam kehidupan kalian. Saudara-saudara sekalian, mbak-mbak sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa kalian bisa mengundang saya bisa bertemu kalian. Takdir yang pertama. Yang kedua, perjuangan saya untuk bisa bertemu kalian. Karena saya dari dulu menginginkan punya banyak teman, ingin bertemu dan berkeliling kota di Indonesia, berkeliling dunia juga. Dan Allah menjawabkan itu. Dot, kamu berangkat ke sini, Dot, kamu berangkat ke situ. Nah, artinya apa? Artinya adalah kita akan bertemu lagi jika kalian juga serius dengan masa depan Anda. Bisa saja contoh, Mbak Karnilan nanti jadi Menteri Kesehatan, gitu kan? Mbak Dewi nanti jadi Dirjen. Mbak Andi Septi mungkin nanti jadi dosen. Ada mungkin yang di sini bidan tetapi jabatannya DPR, gitu kan? Ada mungkin di sini yang jabatannya MPR. Ada yang jadi menteri mungkin, ada yang jadi bupati mungkin, yang jadi gubernur mungkin. Nah, saat Anda di titik itu, mungkin saya presidennya waktu itu. jadi mungkin saja gitu. Jadi saat kalian sudah menjadi titik-titik itu, mungkin kalian laporannya kepada saya. Pak Presiden lapor, ini kesehatan di Borneo berkurang ini, apa yang bisa diberikan program ini gitu. Jadi artinya apa? Saya berharap betul, saya sangat berharap kita bisa bertemu lagi dengan kondisi yang berbeda. Mbak Dewi jangan sampai cuma mengundang saya di online gini, sehingga saya tidak tahu muka secara keseluruhan gitu. Jadi saya tunggu undangannya dari Borneo di kebidanan. Saya mungkin dalam waktu dekat sama Pak Kahar, kepala pusat beasiswa di Kementerian Pendidikan, mungkin akan ke Universitas Unsulbar, Universitas Sulawesi Barat untuk mengisi di sana. Kebetulan saya diminta di sana. Saya itu jualan ngomong, anggaplah jualan ngomong lah ya, bahasa kampung nih, bahasa ini. Saya malas untuk yang sangat mencoba mengelit-elitkan diri gitu. Saya menjual omongan saya mencoba jadi narasumber itu saya dari SMP kelas 3. Dari SMP kelas 3 itu saya sudah bisa menghasilkan duit dari apa yang saya sampaikan. SMA kelas 1, saya sudah bisa menghasilkan duit dari apa yang sudah saya sampaikan. Artinya apa, Mas Mbak sekalian? Yang kalian ucapkan, itu pasti dari apa yang kalian pikirkan. Apa yang kalian pikirkan adalah apa yang kalian lihat dan apa yang kalian baca. Apa yang kalian lihat, apa yang kalian baca, itu biasanya
bergantung dari lingkungan apa yang sedang bersama Anda. Pastikan mencari lingkungan yang baik. Kenapa, Mas Mbak sekalian, Mbak-mbak semuanya? Karena kampus itu adalah tempat tirakat terbaik Anda. Saya selalu mengatakan kampus itu adalah tempat tirakat terbaik Anda. Setelah itu, Sun Gokong mau jadi apa, itu terserah Anda. Tapi jadi di kampus itu tempat tirakat. Contoh, kalian pengen S2, memakai beasiswa tentunya. Kalau ke luar negeri ya, saya nggak tahu sekaya apa Anda di sini. Tapi kalau ke luar negeri pasti Anda pakai beasiswa. Kalau saya, karena SPP saya saja per semester di kampus saya semester itu per 3 bulan. Per 3 bulan itu sekitar 800 juta. Berarti kalau sampai 2 tahun berarti ada sekitar 1,6 tambah 1,6, 3,2 miliar hanya untuk SPP saja, biaya hidup dan lain-lain. Gitu. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah kalau sudah persyaratan di beasiswa IPK minimal 3,5, IPK Anda 2,75, terus Anda harus berkomplain kepada siapa? Komplain kepada pemerintah, oh itu IPK-nya ketinggian. Nggak bisa. Karena Anda sudah dikasih waktu dalam 4 tahun untuk menyelesaikan semua itu dengan cara yang ada. Di Amerika itu ada cum laude, ada summa cum laude, ada magna cum laude. IPK yang lulus 3,8, 3,7 ke atas itu magna cum laude. Lulus dengan 3,0 itu adalah cum laude. 3,3 sampai 3,5 itu adalah summa cum laude. Saya lulus dengan magna cum laude. Dengan saya kerja di 3 tempat. Satu sebagai research assistant di Stahili Foundation, salah satu NGO di Eropa. Satu lagi sebagai asisten manager lab. Satu lagi saya kerja di restoran. Satu lagi saya sebagai ketua Indonesian Muslim Society di Michigan, di negara bagian Michigan. Waktu saya di kuliah di kampus, semester 1, semester 2, 3 itu IPK saya 4,0 dengan organisasi 7. 5 diantaranya adalah ketua umum. Itu kenapa saya tersertified sebagai Platinum Certificate Leadership dan dapat Certificate Leadership Award dari Amerika, dari kampus saya dulu. Jadi pas waktu dipanggil Dodi Pranatawijaya from Indonesia gitu kan, he is crazy gitu kan, dia bisa IPK seperti itu tapi dengan kondisi eksternal seperti itu. Mereka apa ya, kagum. Padahal menurut saya tidak. Harusnya tidak. Kenapa seperti ini? Ada orang banyak mengatakan seperti ini. Negara termalas di dunia karena searching. Indonesia menjadi salah satunya. Saat ada pertanyaan itu di luar negeri, menanyakan kepada saya. Mereka kan pasti bicara pakai data itu kan. Saya sampaikan. Tempat terrajin di dunia. Itulah Indonesia. Kenapa? Karena saya tidak pernah menemukan orang tua di Amerika seperti orang tua di Indonesia. Yang bangun jam 1 malam untuk tahajud untuk anaknya. Sampai dia tidak tidur, mempersiapkan makan untuk suami dan anak-anaknya. Jam 4 sholat, jam 5 mereka ke sawah. Sampai jam 10 pagi mereka istirahat, lanjut sampai jam 2 siang. Dari jam 2 siang mereka masih lanjut sampai panen. Jam 4 baru pulang ke rumah, nyampe rumah jam 5. Jam 5 mereka sholat. Kadang mereka masih ngajar ngaji anak-anaknya. Dan mengatakan Indonesia malas dari mana? Pertanyaannya adalah, orang tua Indonesia yang malas ataukah anak-anak seperti kita yang malas? Artinya apa? Artinya wajah Indonesia sekarang tidak bisa dilihat dari orang tua. Wajah Indonesia akan terlihat dari karakter dan kepribadian kita. Wajah Indonesia. Walaupun di situ ada isinya orang tua. Saat kita mengatakan etika Indonesia jelek, etika yang mana? Etika Indonesia, orang tua Indonesia, atau etika anak muda sekarang? Tetapi tergeneralisir gitu, menjadi wajah Indonesia.
Ada yang menanyakan kepada saya, waktu saya ke Madrid, Jepang adalah Jepang adalah negara paling etik di dunia. Saya mengatakan dengan lantang, tidak, Indonesia. Apakah hanya menundukkan kepala Jepang menjadi negara yang sangat etis? Kalian perlu tahu bagaimana santri datang ke kiainya itu ngesot, bos. Di zaman dulu, jangankan sepeda motor ya, sepeda ontel aja. Kalau sudah ada guru, ada orang yang lebih tua, dia akan turun dari sepedanya dan mereka akan jalan, dan itu pun jauh gitu jarak. Jadi walaupun mereka dekat, mereka akan mencari tempat yang lebih jauh. Saking sungkan. Kita apakah menemukan di era digital itu pertanyaan kita masing-masing. Jangan sampai kalian sebagai kita, saya masih anak muda, menjadi wajah Indonesia dengan kategori yang tidak bagus. Kita negara yang kaya, kita negara yang besar. Mungkin feel-nya akan dapat saat saya bicara langsung kepada kalian. Tapi apa yang tulus saya ingin sampaikan kepada kalian adalah, semoga kalian bisa menerima itu dengan kesungguhan yang luar biasa. Kegiatan-kegiatan seperti ini, Mbak Dewi, harus dicanangkan secara periodik. Kenapa? Mahasiswa seminar seperti ini itu adalah penyiraman akan masa depan mereka. Gitu. Jadi kampus, saya jadi dosen itu sejak berapa? Tahun 2018 sampai sekarang. Walaupun bukan dosen tetap ya, adjunct lecturer gitu. Jadi dosen honorer yang bisa didepak kapanpun. Cuma kebetulan diminta terus saja. Jadi saya seperti sekarang sengaja menjadikan itu menjadi panggung diskusi, menjadi mimbar. Nah, tetapi ada rule di kelas saya yang harus diikuti. Saya itu di kelas nilai itu cuma 3. A, B, E. Jadi nggak ada C dan D. Kalau kalian pengen sopan sekalian gitu kepada kelas saya. Kalau tidak ya sudah, nggak usah gitu. Anda mau sukses atau gagal itu pilihan saya. Jadi di kelas saya mungkin banyak A tapi juga banyak E gitu. Jika mereka yang tidak memiliki etika-etika yang bagus gitu. Seperti etika yang dampak negatif dari digital di era akademik, era digital di sektor akademik gitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, ada yang mau didiskusikan, monggo Mbak Mas sekalian, boleh aja di sini ada Mas gitu kan. Saya nggak tahu kan, benar di sini mahasiswi tapi kemungkinan di pinggirnya ada pacarnya kan, saya nggak tahu gitu. Jadi Mas Mbak silakan kalau memang ada yang ditanyakan, silakan apapun, even though out of the tema gitu, nggak apa-apa. Jadi silakan menyampaikan apa yang bisa disampaikan. Semoga saya bisa menjawab. Jika tidak bisa terjawab, maka perlu saya undang ke Borneo untuk saya bisa menjawab. Amin, amin. Baik. Terima kasih Pak Dodi atas materi yang telah disampaikan. Dan luar biasa, saya terhanyut jadi kaget tuh udah selesai. Baik. Pada teman-teman mungkin yang ingin bertanya, para ibu dosen, Bapak staf karyawan dari Afril. Nah, silahkan ke Afril, mungkin bisa langsung disampaikan secara lisan. Afril ini salah satu ketua IKM kita, Pak, ketua Ormawa. Ya, mana ini Afril? Hilang ya? Izin Ibu. Oke, silahkan. Videonya mana nih? Tampilkan dulu. Oke, nah ini mumpung ketemu sama Pak Dodi loh. Jarang-jarang ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Pak Dodi, izin bertanya. Jadi pertanyaan saya di sini, bagaimana mahasiswa dapat membentuk karakter diri yang kuat agar memiliki stabilitas kehidupan yang baik, baik secara akademik maupun secara sosial? Mungkin itu saja Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Kak April dari mahasiswa tingkat 2, Pak. Mohon bisa langsung dijawab. Mahasiswa tingkat 2 itu gimana ya Mbak maksudnya? Di tahun kedua gitu? Oke, di tahun kedua Bapak, semester 4 ya? saat ini. Ya, siap. Oke, macam berarti kayak ini ya, kayak di US berarti ya, di Borneo ya. Jadi kalau di US itu kalau ngomong itu kan pasti sophomore atau apa gitu. Jadi angkatan tahun kedua, angkatan tahun ketiga. Oke, bagaimana membangun karakter yang kuat? Katanya Mbak April nih. Insya Allah karakter kalian kuat. Gitu. Satu, interaksi dengan banyak orang Mbak April. Kalau Mbak April adalah ketua IKM, saya yakin berinteraksi dengan banyak orang. Menjadi aktivis, menjadi ketua umum di organisasi memiliki privilege yang luar biasa. Contoh, Anda akan bertemu saat ada seminar, ketemu dengan orang besar. Kalian akan belajar how to behave, ya kan? Bicara perilaku selayaknya orang besar. Ketua-ketua organisasi kan pasti menjadi undangan VIP-nya mahasiswa lah. Untuk ketemu, untuk menyapa dan lain-lain. Anda akan mendapatkan salah satu orang yang berinteraksi, orang besar itu cara ngomongnya gimana, cara behave, merespon orang bagaimana. Di situ Anda bisa menduplikat itu. Yang kedua, bukan hanya menduplikat, Anda memiliki jalan jembatan untuk bisa berkomunikasi langsung, menyadari apakah omongan saya ini layak untuk didengar oleh orang yang ditokohkan oleh kalian. Karena banyak gini, banyak remaja sekarang ngomongnya banyak, tapi isinya nggak ada. Sekarang, dulu di zaman saya, orang remaja itu nggak banyak ngomong, Mbak. Satu karena malu, dua karena sungkan. Dulu itu yang namanya I love you, aku suka kamu. Wah itu keringet dingin, Mbak. Sekarang mudah. Gitu. Satu, jam 3 sudah I love you. Bahasanya apa? Tidak butuh waktu. Saya tek gitu. Orang di nasional ya, di Jakarta, di pemerintahan pusat. Apa yang diomongkan itu menjadi tolak ukur kepribadian seseorang. Jadi hati-hati. Tapi kan nggak apa yang kita omongkan belum tentu dari hati. Kita nggak bisa lihat dari hati masalahnya. Masyarakat, orang-orang sekitar nggak akan bisa lihat hati Anda. Sehingga ukuran manusia adalah omongan kalian. Sehingga pastikan apa yang kalian omongkan, karena untuk belajar. Nah, itu belajar, membangun karakter. Omongan agar tidak menyakiti orang lain. Bahkan dari dulu saya belajar bagaimana saya bercanda, tapi tidak menyakiti orang lain. Karena kebanyakan orang bercanda, menyakiti orang lain. Gitu. Ini loh, menyakiti hati orang lain. Nah, itu saya belajar. Serius itu. Dulu waktu saya ke Amerika pun saya belajar. Bagaimana saya saat melakukan event, acara. Nah, itu adalah mencoba untuk
membangun karakter. Karakter itu kan karakter semua gini. Karakter bicara dia seperti ini. Pakai Cak Lontong karena karakternya dia bisa masuk ke formal, bisa ke akademisi, bisa. Pakai Bintang Emon karena karakternya dia lugas ngomongnya. Kenapa? Berarti apa? Mereka mempelajari diri mereka untuk membrandingkan diri. Berarti karakter bisa dibentuk, bisa dibuat artinya. Watak yang nggak bisa. Tapi kalau karakter itu bisa. Contoh, dulu kalian banyak ngomong, dicoba kontrol bagaimana tidak terlalu banyak ngomong, tapi sekali kalian ngomong, terus hajar. Gitu. Artinya apa? Saya kalau di forum-forum, tempat saya ngomong, tapi mungkin tidak banyak ngomong, saat saya apa ya? Yang bagi saya tidak harus banyak ngomong. Itu gini. Untuk sukses itu ada 3 hal perlu kalian pegang. 1, kurangi tidur. 2, kurangi banyak bicara yang nggak penting. Belajar karakter dari situ dulu. Tapi kalau sama cewek-cewek bidan kan repot ya. Anda hitam nanti. jadi repot gitu. Artinya yang di saat, karena gini, yang terbaik itu adalah orang tua. Jika kalian melihat orang tua Anda bersusah payah bekerja, banting tulang untuk Anda, memanjatkan doa-doa mereka hanya untuk kesuksesan Anda, maka lanjutkan doa mereka dengan doa-doa Anda. Kalau mereka biasa sholat malam, ya jangan sampai kalian tidak sholat malam. Kalau mereka suka sholat subuh, jangan sampai Anda sebelum subuh tidak ada. Saya punya profesor di Amerika Serikat. Dia profesor yang sangat terkenal. Kalian tahu tidak? Saya nggak tahu ada berapa non-muslim di sini ya. Tapi di agama saya, di muslim, di agama Islam, kita pasti sholat subuh gitu kan, jam 4 gitu. Paling tidak kita bangun sudah untuk prepare semuanya lah, jam 4:30 maksimal kalau di Jakarta. Profesor saya yang non-muslim, dia nyampaikan kepada saya itu setiap jam 4 subuh pasti bangun, tapi nggak tahu mau ngapain. Sehingga apa? Sehingga dia ngopi, baca buku. Di situ saya ngopi baca buku, inspirasi otak saya seakan-akan terbuka di subuh itu, di sepertiga malam, antara sepertiga malam dan subuh. Bayangkan, artinya apa? Kita sudah diatur oleh agama kita untuk membangun menjadi karakter yang baik. Banyak seminar mahasiswa pertanyaannya adalah bagaimana cara kunci sukses mereka. Kuncinya sudah dikasih. Tinggal kuncinya itu mau dibuka apa tidak. Untuk membuka pintu apa tidak. Saya sudah ngasih tuh the steps to be a character. Pertanyaannya adalah you're gonna be good one or not gitu. Jadi kamu mau melakukan itu untuk ini atau enggak gitu. Jadi terserah Anda. Karena kalian mahasiswa. Di dalam undang-undang kependidikan Anda harus diibaratkan sebagai anak yang dewasa, yang memiliki pilihan-pilihan sendiri. Tapi ingat, saya sudah merasakan teman saya yang saat kuliah nggak benar, lulusnya itu nggak benar. Yang disebut nggak benar adalah contoh, karena dia aktivis suka demo, guru tanpa mengikuti etika kesopanan yang berlaku. Saya ini aktivis, bos. Organisasi saya insya Allah lebih dari 20 yang sudah saya ikuti sampai sekarang. Tapi guru itu harga mati bagi saya. Guru itu harga mati bagi saya. Untuk kenapa?
Di bahasa peribahasa Madura itu ada bapak, bebu, buru, rato. Bapak, ibu, guru, dan ratu. Ratu itu siapa? Pemerintah. Itu apa? Pijakan orang Madura. Walaupun saya bukan orang Madura, tapi kiasan ini sangat bagus. Kalian akan sukses jika kalian memayungi diri kalian dengan di bawah komando kedua orang tua, di bawah payung doa orang tua. Ketiga, di bawah naungan ilmu para guru-guru Anda. Itu boleh guru ngaji, boleh guru sekolah. Kalian bisa telisik dan kalian bisa membuktikan omongan saya. Sampai detik ini saya baik dengan guru SD saya. Sampai detik ini. Bahkan kemarin adik saya menikah, tahun kemarin adik saya menikah, kami lupa untuk mengundangnya. Mereka datang sendiri. Rombongan guru dengan sudah sangat sepuh dia datang gitu. Sambil nangis dia tepuk dada saya, tepuk punggung saya. Dodi, kamu sekarang sukses. Dodi, kamu sekarang sukses. Saya tahu betul bagaimana perjuanganmu. Saat kau ranking 2, kau nangis pulang. Jadi bayangkan ya, dari waktu saya SD. Kalau enggak ranking 1, saya nangis. Ranking 2 itu nangis saya pulang. Dan guru saya tahu semua. Sambil dia menepuk, mengelus punggung saya. Kamu sekarang ada di mana? Ada di Jakarta, Bu. Bayangkan, orang desa, karena kerja di Jakarta sudah macam kayak kerja gimana gitu. Dan itu akan kalian rasakan. Kalian yang mungkin, Kalimantan itu mungkin 15 tahun ke depan akan menjadi ibu kota negara yang besar dengan gedung-gedung mewah 15 tahun 20 tahun yang. Tetapi sekarang masih banyak pelosok-pelosok di Kalimantan ya yang tidak terakses oleh internet. Ya. Artinya apa? Kita sama-sama dari desa. Saat kalian berada dari desa, berangkat kuliah saja itu menjadi kesuksesan dan kebanggaan desa kadang. Apalagi kalau kalian keluar negeri. Saya selalu ngomong di semua forum manapun. Saya siap mengasih rekomendasi Anda untuk kalian kuliah ke luar negeri. Jadi di LPDP itu ada references. Saya siap memberikan references. Siap membimbing Anda. Jika kalian pengen studi lanjut ke luar negeri. Mas Dodi, saya pengen kuliah di Amerika, kampus yang bagus untuk di kesehatan di mana? John Hopkins University itu bagus banget di US. Itu kesehatan, keren banget John Hopkins University. Kalian lulus dari sana, pulang ke Indonesia, begitu saja Anda belum nyampe di bandara sudah ditawari kerja. Dan saat kalian pergi ke luar negeri, sebenarnya Anda membeli lingkungan. Anda membeli lingkungan saja. Bagaimana Anda tough di masyarakat seperti itu. Contoh yang kecil aja. Kita hidup di dalam 24 jam. Saat saya kuliah di luar negeri, saya harus berangkat jam 8. Ada atau tidak ada kelas. Beda ya. Kadang mahasiswa sekarang kalau nggak ada kelas nggak mau ke kampus tuh. Saya dari dulu ada nggak ada kelas, saya ke kampus. Kenapa? Karena saya mahasiswa. Mengibarkan diri saya siswa yang sekarang dapat gelar mahasiswa saja. Artinya apa? Tiap hari saya harus masuk. Gitu. Kecuali memang ada agenda yang relate untuk kegiatan ke mahasiswa. Dari jam 8 sampai jam 12 saya pulang, saya masak dulu baru pulang saya makan gitu. Kenapa? Karena perut saya pribumi gitu, masih belum bisa makan roti gitu. Saya harus makan nasi dengan segala lauk yang ada gitu. Jadi saya masak. Waktu itu dia saya juga chef gitu. Nah, setelah itu saya kerja, saya sambil kerja. Kuliah dan kerja. Jadi kerja sih balik lagi dari fakultas ke apartemen saya. Baru nyampe ke rumah jam 4. Jam 4 itu saya nunggu sholat subuh, karena sholat subuhnya kalau winter ya, kalau salju, saya bicara salju, sekitar jam 6:30 atau jam 7 pagi gitu, itu baru subuh. Jadi saya nunggu sampai jam 6:30, saya baru sholat. Kalau summer, kalau saya baru pulang jam 3 malam, berarti jam 3 malam saya sahur. Jam 4 imsak, jam 8 saya harus ke kampus lagi. Gitu. Dalam kondisi puasa. 4
itu buka puasanya jam 9:30 malam. Gitu. Kalau summer. Berarti dari jam 4 sampai jam 9:30 malam, saya berkegiatan seperti biasanya. Ya kerja, ya pernah kerja bacon, kalau kita tahu kalau bacon kayak slice panjang daging, itu bacon itu babi. Saya panggang itu kan baunya menyengat ke hidung gitu. Itu gak enak banget, mual gitu, mual karena pagi puasa juga gitu. Tapi itu yang harus saya jalani. Gitu. Saya tidak pernah sepakat dengan karakter organisasi yang ini kan mau bulan Ramadan yang merasa dirinya paling Islami, sehingga jika ada orang masak, mereka bumi hanguskan. Kenapa? Karena dasar kau tidak menghargai orang yang berpuasa. Harusnya kamu jangan jualan nasi. Gitu. Di saat bulan puasa, saya tidak setuju itu. Kalau kalian orang Muslim, maka perkuat iman kalian, walaupun bahkan kalian hidup 24 jam di warung nasi itu. Tanpa harus kalian warung nasinya diminta untuk tutup. Apakah pernah kita berpikir yang warung nasi berarti mereka berekonomi menengah ke bawah? Pasti. Lebaran mereka akan bertemu dengan cucu-cucu mereka, akan bertemu dengan anak mereka yang mungkin jauh. Berarti apa? Selama 1 bulan dia mengumpulkan uang untuk memberikan angpau kepada cucu-cucu mereka. Terus Anda minta itu warung itu Anda tutup dalam 1 bulan. Berarti Anda mencoba untuk tidak memberikan atau memutus rezeki orang itu. Jadi cara terbaik kalau kalian ini, jangan minta orang untuk mengerti Anda, tetapi perkuat diri Anda agar orang mengerti Anda. Itu kalau dibawa ke WhatsApp ke pacar bisa tuh. Saya tidak akan mencoba. Jadi kata-kata mutiara ke pacar Anda. Jadi itu ya yang bisa saya jawab Mbak Afri. Jadi semua yang saya sampaikan please dijalani. Jangan dibaca dan didengar saja, tapi dijalani. Kalau kalian ingin tahu masukan saya nanti lebih ekstrim tuh. 1, jangan pernah pacaran sebelum Anda mau wisuda. Kalau Anda sudah mau wisuda, saya wisuda bulan depan, baru cari pacar atau baru terima pacar. Gitu. Ini ekstrim. Mbak Afri mau melakukan apa tidak gitu. Kan tadi nanya, Pak, untuk membangun karakter gimana? 1, putuskan pacarnya dulu. Laporan ke Mbak Dewi kalau sudah putus gitu. Ya, Pak, udah lapor, Pak. Lapor terus, Pak, kalau pacaran dia, Pak. Nggak tahu, putus apa diputusin nggak tahu. Jadi gini, artinya apa? Jangan ke distract apapun saat kalian kuliah. Kecuali saat kalian mau wisuda ya nanti ya. Wisuda terserah kalian mau ini. Kalau wisuda pun jangan lama-lama. Bidan, bidan, ibu-ibu nih, calon ibu-ibu nih. Calon ini nih, cewek-cewek nih. So, calon suami yang serius itu adalah tidak pernah pacaran lebih dari 6 bulan. Nah, biasanya 6 bulan itu sudah nikah. Di 3 bulan pertama tunangan, 3 bulan setelahnya adalah persiapan untuk nikah, sudah selesai. Kalau sampai 5 tahun, 10 tahun itu adalah kredit perumahan rakyat, bukan pacaran. Jadi itu ya. Kenapa saya selalu ngomong kepada si cewek-cewek ini? Kenapa? Karena karakter Indonesia, karakter bangsa itu adalah pilar-pilarnya ada di wanita. Pondasinya ada di laki-laki, tapi pilarnya ada di wanita. Artinya kalau pilarnya itu runtuh, maka negeri ini akan runtuh. Mantap sekali, Bapak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, monggo. Itu dari saya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan lain. Ya. Siap, terima kasih, Bapak. Nah, begitu ya. Mungkin nanti ditunggu laporan April untuk putus dari pacarnya. Dan Ibu. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari adik tingkat nih, dari tingkat 1, Kak Nabila Putri. Silahkan Nabila Putri.
Boleh langsung disampaikan. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Permisi kepada Pak Dodi, saya izin bertanya. Saya Nabila Putri bertanya untuk tentang personal branding. Bagaimana cara agar kami yang baru masuk ini, seperti saya yang mahasiswa baru, yang notabene baru tahu kehidupan kampus, kehidupan kampus itu seperti apa, bagaimana caranya agar kami bisa mengetahui personal branding kami yang baik, dan bagaimana caranya agar membentuk personal branding itu. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Kak Nabila. Silahkan Bapak langsung dijawab. Ya, personal branding ada dari dua kata. Dari kata person, keseorangan, ada branding. Branding adalah merek ya. Jadi artinya personal branding itu bagaimana kalian punya merek nih di masyarakat. Seperti yang saya sebutkan kayak si Cak Lontong, Emon, dan lain-lain. Mereka punya personal branding. Pertanyaannya sangat bagus. Bagaimana untuk mendapatkan personal branding itu? Satu, Mbak. Bagaimana untuk mendapatkan personal branding adalah kamu harus mengerti sendiri karaktermu seperti apa. Introvert kah atau extrovert kah? Itu kamu pastikan dulu tuh. Tapi jangan sok-sok introvert, tapi jangan sok-sok extrovert gitu. Kadang repot tuh orang-orang sering di sosial media mereka I'm extrovert gitu atau I'm introvert gitu. Jadi jangan itu. Jadi itu Anda bisa menilai itu selama 1 hari kan. Dalam 1 hari itu kan pasti kalian berinteraksi dan lain-lain. Nah, pahami diri Anda sehingga Anda harus tahu membrandingkan diri Anda bagaimana. Yang kedua, memahami diri Anda, pastikan Anda memahami itu secara utuh dari keluarga apa, dari karakter budaya yang bagaimana. Jepang itu adalah Jepang mereka bisa seterkenal itu untuk membangun etika karena mereka berangkat dari leluhur mereka. Branding dari leluhur mereka. Nilai-nilai leluhur mereka perjuangkan untuk menjadi personal branding di keluarga mereka. Di Indonesia jarang. Di Indonesia jarang. Walaupun di beberapa daerah ada. Contoh Batak mereka punya marganya seperti ini karakternya, maka mereka akan mencoba untuk mempertahankan karakter itu. Contoh Madura, karakternya keras, Batak karakternya keras. Karakter itu dapat dari mana? Ya memang dapat dari lingkungan gitu. Kalau ada beberapa akademisi, para ilmuwan mengatakan bahwa karakter itu bisa terbentuk sangat besar itu karena faktor lingkungan, karena faktor tanah, cuaca itu juga memberikan faktor. Berbeda sekali orang Bogor, mereka yang lebih lemah lembut karena mereka dingin. Yang panas seperti orang Madura, mereka cara bicaranya keras gitu. Kenapa? Karena di situ. Tetapi tapi jangan mencoba untuk membunuh karakter Anda yang Anda terlahir untuk seperti itu. Contoh, kalau memang sudah keras ya keras saja. Karena keras dan sopan itu 2 hal yang berbeda. Assalamualaikum. Itu sopan tapi keras. Iya, terima kasih. Sama-sama. Nggak perlu yang sudah notabene keras, Anda mencoba untuk mempelan-pelankan. Ya. Terima kasih, padahal ini nggak sesuai dengan Anda. Jadi karakter itu adalah bagaimana Anda menemukan jati diri Anda. Cara bicara saya seperti ini, memang karakter yang membentuk saya seperti ini. Lingkungan yang membentuk saya seperti ini. Karakter bisa dibentuk, Mbak. Artinya karena dibentuk, Anda harus bisa bertemu dengan orang, berinteraksi. Apakah behave Anda, perilaku Anda sekarang dinikmati oleh orang sekitar Anda? Kalau tidak, berubah sesuai dengan kebutuhan. Nah, dan jika behave itu sudah diterima di semua golongan, berarti itu karakter yang kuat. Karakter yang kuat itu adalah di mana sebuah perilaku
banyak itu karakter yang berat sebagai birokrat, orang-orang kementerian, ketemu dengan para pejabat, saya diterima cara behave saya dengan mereka. Kalau saya ketemu dengan orang yang menurut masyarakat adalah orang dengan notabene berandal, preman, saat saya bicara dengan mereka, mereka nyaman dengan saya. Itu karakter kuat artinya. Bagaimana behave perilaku Anda itu bisa diterima oleh semua. Beda ya. Kita tidak dengan kita, itu beda lagi. Ya. Tetapi bagaimana kita behave, kita bicara, menyejukkan orang nyaman dengan kita. Setidaknya itu dulu yang kamu cari. Setidaknya itu yang kamu cari. Contoh, saya ketemu dengan Mbak Dewi sekali, ya kan? Dan kita bicaranya nggak intens. Gitu. Hanya saya ada di podium, Mbak Dewi mungkin di peserta, mungkin kita chit-chat aja, nggak banyak. Tetapi bagaimana Mbak Dewi bisa ingat dengan saya, gitu? Oh ada acara nih Mas Dodi nih diundang. Berarti ada hal yang tersampaikan saya, bicara saya kepada Mbak Dewi. Ada perilaku saya yang diterima oleh Mbak Dewi, walaupun kita memiliki suku yang berbeda, ya, suku yang berbeda, daerah yang berbeda, dengan mungkin usia saya nggak tahu. Tapi intinya gini, intinya adalah bagaimana Anda bisa diterima oleh orang banyak, ya, bisa diterima oleh orang banyak, dan bangun itu secara kuat. Karakter dengan prinsip itu sangat beririsan. Karakter dengan prinsip itu sangat beririsan. Walaupun kadang prinsip Anda bisa tidak diterima oleh orang. Tetapi saat prinsip Anda kuat, orang akan menghargai prinsip Anda. Contoh, Mbak Nabila, saya nggak suka makan daging. Mbak Nabila, saya nggak bisa makan nasi, gitu, Mbak Nabila. Ya memang karena memang nggak bisa makan nasi, gitu, bukan dibuat-buat. Terus Anda makan di restoran, dikasih nasi Anda nggak mau. Dikasih nasi Anda nggak mau. Mungkin dicaci maki sama orang tuh pertama kalinya. Sok-sokan orang Indonesia aja nggak mau makan nasi. Gitu. Tapi saat Anda memaintain itu prinsip, maka orang akan melihat itu sebagai karakter. Oh, Mbak Nabila nggak suka nasi. Menjadi branding Anda. Sama seperti saya nggak pernah makan daging. Daging sapi, daging kambing, saya nggak bisa makan daging. Sehingga orang-orang di sekitar saya tahu kalau saya bukan pemakan daging. Gitu. Menjadi brand. Ini hal yang kecil ya, contoh yang kecil untuk membangun brand. Nah, sekarang brand bagaimana yang ingin Mbak Nabila lihat, yang ingin Mbak Nabila bangun itu tergantung dari Mbak Nabila. Kalau Anda ingin membrandingkan diri sebagai anak bidan yang cantik berprestasi, you have to do that. Gitu. Kamu harus belajar, harus giat. Gitu. Atau contoh, kamu tahu nggak? Ini saya bicara sebagai cowok ya. Wanita zaman sekarang, wanita yang paling mahal adalah wanita yang tidak pernah pacaran. Itu wanita paling mahal. Mahal dalam artian yang dicari-cari orang sekarang. Gitu. Kalau Anda bisa membangun prinsip itu tuh, hal yang sederhana, maka orang akan berpikir, wah dia nggak pernah pacaran tuh. Maka Anda akan dicari. Itu adalah personal branding. Saya tidak mau pacaran. That is personal branding. Berangkat dari prinsip. Berangkat dari prinsip. Jadi sekarang membangun personal branding itu bagaimana prinsip baik dari diri Anda, dari keluarga Anda itu bangun dengan baik. Dan mencari lingkungan-lingkungan sekitar untuk mengetes itu sebenarnya karakter Anda cocok dan pas nggak untuk di masyarakat Indonesia. Gitu. Karena banyak nih teman-teman saya lulus dengan IPK 3,99, pinter banget sekali, tetapi tidak diterima dengan banyak orang. Gitu. Cenderung tidak disukai oleh teman-temannya, cenderung tidak disukai oleh para dosen. Gitu. Sampai di titik dia ngomong sendiri kepada saya, kayaknya saya terlalu sombong ya. Gitu. Kayaknya saya terlalu mengakukan diri. Gitu. Aku. Gitu. Sehingga orang tidak senang dengan apa yang saya sampaikan. Jadi dia mencoba untuk berubah. Nah itu artinya apa? Ada nuansa berinteraksi membuat karakter itu menjadi lebih matang. Semakin tua, harusnya semakin matang. Walaupun dewasa itu pilihan. Anda di kamar aja, sudah kuliah pulang, di kosan aja, itu pilihan Anda. Tapi Anda jika memilih untuk berinteraksi, itu pilihan Anda. Itu kenapa menjadi tua, itu sudah sunnah
sunnatullah, tapi menjadi dewasa itu pilihan. Gitu. Sekarang tinggal bagaimana Anda membangun prinsip itu dengan membangun karakter dengan prinsip-prinsip baik di keluarga dan di diri Anda. Testing itu kepada masyarakat, apakah masyarakat pada umumnya menyukai karakter Anda. Saya rasa semoga bisa menjawab, Mbak Nabila. Baik, terima kasih banyak Pak Dodi untuk jawaban yang telah diberikan, sangat luar biasa. Sebenarnya tadi ada juga pertanyaan dari Pak Cahyo, tapi mohon izin karena kami menggunakan jam waktu Indonesia Tengah, sehingga beliau sudah bersiap ke masjid ini Bapak hari Jumat. Jadi sebenarnya ada titip pertanyaan, tapi nggak apa-apa. Mungkin 2 pertanyaan sudah sangat luar biasa dijawab dari Pak Dodi dan materi yang disampaikan juga sudah sangat luar biasa. Mohon izin sebelum mengakhiri acara kita melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Mohon dibantu IT untuk bisa ambil gambar. Silahkan dinyalakan videonya, siswa. Silakan yang lain dinyalakan. Ya, oke. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Baik. Dan selanjutnya kepada IT mohon dibantu. Hari ini Pak Dodi telah mengisi kegiatan kita pada hari Jumat ini dan dari kampus akan diberikan sebuah, mohon dibantu untuk share. Iya. Ada ini kami sampaikan. Terima kasih, terima Ibu Direktur, Ibu Nila, terima kasih banyak. Dengan ini kami haturkan sertifikat sebagai narasumber di kegiatan kami di Akbid Borneo Medistra Balikpapan. Mudah-mudahan tidak kapok untuk mengisi acara di kami dan mohon doa mudah-mudahan kampus kami dapat berubah bentuk menjadi politeknik agar selanjutnya nanti dapat kita undang kembali bergabung memberikan banyak pengalaman kepada mahasiswa Akbid Borneo Medistra Balikpapan. Dan terima kasih, dengan ini kami sampaikan bahwa acara pada pagi hari ini telah selesai, kami tutup. Terima kasih atas segala waktu yang telah diberikan, mudah-mudahan bermanfaat semuanya. Sekian acara kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terima kasih banyak Pak Dodi. Mudah-mudahan semoga ketemu. Siap, tercatat. Ibu kalau ke Jakarta dipanggil Pak Presiden, tolong dikabari. Masya Allah. Siap sama Bapak staf khusus ini, mantap.